Selamat pagi, Bu Mel. Sekarang saya akan menjelaskan KTSP 1 SD Gioia School. Berikut ini adalah latar belakang sekolah SD Gioia School. Yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang fokus pada pembentukan potensi peserta didik, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk menggali potensinya selama mereka ada di sekolah. Lalu yang kedua yaitu mengintegrasikan proses pembelajaran di sekolah, baik itu proses pembelajarannya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi keselarasan antara proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa bisa memaknai proses pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai religius dalam pembentukan karakter. Selanjutnya, melakukan kolaborasi dengan masyarakat setempat, di mana kami akan membuat satu program-program yang dimana peserta didik diberikan kesempatan memiliki pengalaman untuk berkolaborasi dengan masyarakat. Berikut ini adalah analisis SWOT Gioia School. Kekuatan SD Gioia School yaitu yang pertama memiliki tenaga pengajar yang berkompeten di bidangnya, di mana memiliki jenjang karir yang jelas, baik itu untuk tenaga pengajar setiap mata pelajaran wali kelas maupun ekstrakurikuler. Selanjutnya memiliki manajemen administrasi yang baik, fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran, di mana sarana dan prasarana juga merupakan suatu hal yang penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas bagi siswa. Selanjutnya adalah membangun relasi yang baik dengan orang tua maupun dengan peserta didik. Dan yang terakhir, memiliki ekstrakurikuler yang terprogram, di mana ekstrakurikuler merupakan juga hal yang penting untuk membangun potensi dalam diri anak. Selain itu, kami juga memiliki kekurangan, yaitu atau kelemahan, di mana dengan untuk mencapai kekuatan yang kami miliki, kami juga harus menyesuaikan biaya sekolah dengan pasaran. Lalu, gedung sekolah yang masih dalam tahap pembangunan, selanjutnya biaya operasional yang tinggi untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, hal ini harus disesuaikan dengan poin yang pertama. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah, di mana untuk sekolah negeri siswa diberikan zonasi, memilih sekolah sesuai dengan zonasi, namun tidak berlaku untuk sekolah swasta. Selanjutnya adalah peluang yang kami miliki, di mana setiap SD swasta umum di sekitar lokasi ini masih sekolah dasar yang religi, di mana itu SD Katolik, Kristen, dan MI, namun belum ada sekolah SD swasta yang umum. Lalu lokasi sekolahan yang berdekatan dengan TK dan PAUD. Nah, hal ini juga berkaitan dengan poin yang ketiga, di mana kami bisa membangun kerjasama yang baik dengan TK dan PAUD di sekitar. Nah, ancaman yang kami miliki, yang pertama itu adalah revolusi industri 4.0, di mana dengan adanya revolusi tersebut, maka proses pembelajaran, isu-isu pembelajaran juga berkembang dengan begitu SD Gioia School harus terus berkembang update dalam dunia pendidikan. Lalu yang kedua, semakin berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Selanjutnya yaitu adalah kompetisi mutu dan kompetisi dengan sekolah-sekolah unggul, di mana setiap sekolahan pasti ingin memberikan yang terbaik dan merancang suatu strategi yang terbaik untuk para peserta didik. Dengan begitu, SD Gioia School juga harus terus beradaptasi, harus terus berkembang, harus terus melakukan perubahan untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermutu bagi siswa. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama, guru sebagai fasilitator, di mana pembelajaran ini menggunakan student-centered learning. Jadinya siswa harus yang pembelajaran itu berpusat pada siswa, di mana guru sebagai fasilitator. Nah, dengan begitu sebagai fasilitator, guru juga harus diberikan bekal
seperti seminar dan workshop, sehingga guru tidak hanya siswa yang belajar, namun juga guru yang belajar sebagai fasilitator yang baik untuk siswa. Lalu yang kedua yaitu materi pembelajaran berkaitan dengan kehidupan nyata. Hal ini sudah saya sampaikan di latar belakang, di mana proses pembelajaran mengintegrasikan pembelajaran di kehidupan nyata dengan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dengan begitu, kami menggunakan pendekatan contextual learning, namun guru juga diberikan kebebasan untuk menciptakan proses pembelajaran strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang ketiga, menciptakan pembelajaran terpadu, di mana kami juga melaksanakan proses pembelajaran tematik seperti kurikulum 2013, di mana pembelajaran itu tidak terpetak-petakan atau terkotak-kotakan, tapi proses pembelajaran saling berkaitan satu sama lain. Jadi, guru diberikan kebebasan untuk membuat suatu proyek kepada siswa yang saling bersinergi, saling berkaitan dengan pembelajaran lainnya. Dengan begitu, akan membuat siswa juga merasa bahwa proyek itu bukan hal yang susah, tapi karena hal itu di mana guru saling bekerja sama untuk membuat suatu pembelajaran yang terpadu. Lalu selanjutnya adalah mengutamakan pendidikan berkarakter bermoral, di mana tidak hanya bidang akademik atau non-akademik, keterampilan, namun juga peserta didik harus memiliki pendidikan karakter yang baik. Dengan begitu menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada siswa. Lalu yang kelima, pengakuan atas perbedaan individual. Nah, ini di mana kita ada di negara Indonesia memiliki banyak perbedaan, baik itu dari agama, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Hal inilah yang harus ditanamkan dari sejak kecil, di mana siswa harus mengetahui bahwa setiap temannya, setiap orang memiliki perbedaan. Dengan begitu kita harus memiliki toleransi yang tinggi kepada para peserta didik. Selanjutnya adalah visi Gioia School. Nah, ini merupakan acuan kami untuk membuat satu program-program di Gioia School. Yang pertama yaitu menciptakan pribadi yang memiliki moral karakter, pelajar yang inovatif, nasionalis, dan pemimpin yang penuh kasih. Ini mungkin merupakan hal yang baru. Pemimpin mungkin banyak menciptakan suatu pemimpin yang baik, namun pemimpin yang penuh kasih itu adalah pemimpin yang tidak hanya mementingkan perkembangan atau keterampilan yang dia miliki, tapi juga harus memperhatikan rekan kerjanya. Nah, hal inilah yang perlu dipupuk dari sejak kecil, di mana kerjasama itu harus dilakukan dengan menggunakan hati juga, sehingga berlandaskan nilai Pancasila dan nilai-nilai religius. Seperti itu. Untuk mencapai visi tersebut, kami membentuk beberapa poin misi. Yang pertama itu adalah menumbuhkan pribadi yang berpikir global terhadap perbedaan dan mampu mengadaptasi perubahan yang positif. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap pelajar sepanjang hayat. Selanjutnya adalah menumbuhkan jiwa nasionalis untuk mampu berkontribusi bagi masyarakat. Selanjutnya adalah menjadi pribadi yang mampu mengapresiasi keberhasilan orang lain dan peduli terhadap sesama. Nah, hal inilah yang perlu dilatih dari sejak kecil, karena pada umumnya anak kecil itu memiliki rasa kompetisi yang tinggi terhadap temannya. Nah, untuk itu kami harus menyadarkan bahwa kompetisi itu baik, namun harus dilaksanakan dengan sportif, sehingga jika ada salah satu temannya yang lebih unggul, kita harus memberikan apresiasi. Nah, hal inilah yang perlu ditanamkan, karena dengan begitu akan terciptanya kolaborasi yang baik dan peduli terhadap sesama. Seperti itu. Yang terakhir adalah mengedepankan kolaborasi yang bermakna, baik itu antar siswa, guru dengan siswa, antar guru, baik pun dengan warga sekolah dengan warga masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan sekolah. Berdasarkan visi dan misi sekolah,
Tujuan sekolah yaitu yang harus dicapai untuk menciptakan pribadi berakhlak mulia, berinovatif, berpikir kritis dan kreatif, serta peduli untuk mencintai negara dan sesama. Berikut ini adalah moto sekolah. Belajar dengan giat hingga kamu tak sadar bahwa kamu sedang belajar. Belajar sepanjang hayat. Maksud dari kalimat ini yaitu di mana siswa yang biasanya mungkin ada beberapa yang jenuh dengan belajar, nah mereka harus menciptakan proses pembelajaran yang giat. Giat itu tidak hanya saat di sekolah, namun juga saat mereka belajar sendiri, sehingga proses pembelajaran itu tidak hanya terjadi saat di sekolah saja, tapi proses pembelajaran itu terjadi juga di masyarakat, baik itu dengan pengalaman, belajar dengan orang lain, dan hal-hal lainnya yang bisa siswa pelajari. Dengan begitu, itu arti dari belajar sepanjang hayat, yang menjadi moto sekolah Gioia School. Nah, berikut ini adalah sasaran sekolah. Kami membuat 3 program. Yang pertama itu program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Nah, setiap program memiliki gradasi, yang dimana kami ingin terus berkembang menjadi lebih baik lagi setiap tahunnya. Seperti itu. Nah, untuk mencapai sasaran sekolah tersebut, kami membuat strategi untuk melaksanakan sasarannya. Yang pertama, mengadakan pembinaan dan pelaksanaan berupa workshop, di mana workshop ini tidak hanya diberikan kepada guru saja, tapi juga kepada peserta didik, seperti ada workshop untuk membuat ekoprint atau membuat ekoenzim untuk membuat pupuk dari sederhana yang bisa dilakukan di rumah, dan workshop-workshop lainnya yang berguna bagi siswa. Lalu yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran. Sarana dan prasarana ini kan juga merupakan hal yang penting sehingga siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik. Lalu yang ketiga, mengadakan ekstrakurikuler bahasa Inggris, pelajaran matematika dan IPA yang disampaikan dengan bahasa Inggris. Nah, hal ini menjadi terobosan kami, di mana kami ingin membuat peserta didik itu bisa beradaptasi dengan baik dengan bahasa yang sekarang berkembang, yaitu bahasa Inggris, yang dimana menjadi bahasa yang sudah tidak asing lagi, tapi menjadi bahasa yang familiar. Nah, hal itu perlu dilatih dari sejak kecil, karena saat kecil mereka memiliki banyak waktu untuk belajar, banyak waktu untuk melakukan kesalahan. Nah, dengan kesalahan-kesalahan yang mereka miliki, mereka bisa belajar menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Lalu yang keempat, memfasilitasi peserta didik dengan tenaga pengajar yang berkompeten. Dengan memiliki tenaga pengajar yang berkompeten, maka tenaga peserta didik tersebut tidak hanya ingin menyampaikan pembelajaran, namun juga memiliki tenaga pengajar yang mau mendidik siswa dengan setulus hati. Nah, hal itu tidak hanya untuk tenaga pengajar di mata pelajaran saja seperti yang disebutkan sebelumnya, tapi juga pengajar ekstrakurikuler. Lalu yang menjadi terobosan kami yaitu adalah OSIS, di mana OSIS yang biasa dilaksanakan hanya saat SMP sampai seterusnya SMA, namun kami juga menciptakan atau membentuk organisasi intrasekolah ini dari SD, yang diikuti oleh peserta didik kelas 4 sampai kelas 5, namun tidak terlepas dari dampingan guru. Lalu yang selanjutnya adalah yang keenam, berkolaborasi dengan masyarakat setempat atau organisasi sosial, seperti panti asuhan atau panti werda, sehingga siswa juga belajar untuk melibatkan diri berkontribusi terhadap masyarakat. Yang terakhir, poin terakhir, bersinergi atau sesuai dengan poin yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana. Berikut ini adalah mata pelajaran dan alokasi waktu setiap minggunya yang diikuti oleh setiap jenjang sekolah. Di mana di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu ada penambahan 2 jam, namun kelas 4 sampai kelas 6 yaitu sama 38 jam per minggunya.
Yang menjadi pembeda kurikulum Gaya School dengan kurikulum 2013, di mana kami menambahkan bahasa Inggris dan TIK, menambahkan atau mengembalikan kembali yang dulu ada di KTSP 2006, kami menambahkan kembali di kurikulum Gaya School. Karena dengan berkembangnya zaman yang tadi ancaman revolusi 4.0, nah bahasa Inggris dan TIK itu tidak boleh dihilangkan karena berkembangnya zaman, berkembang juga teknologi, dan dengan mereka menguasai bahasa Inggris, mereka jadi lebih banyak pengalaman, lebih banyak tahu, lebih banyak bisa mempelajari hal-hal yang mungkin tidak bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia, tapi bisa disampaikan dengan bahasa Inggris. Nah, begitupun juga dengan TIK, dengan mereka terampil menggunakan teknologi, karena dari sejak saat ini, semua segala halnya berhubungan dengan teknologi. Nah, kami tidak ingin membuat para siswa kami gaptek atau gagap teknologi, tapi mereka harus bisa berinovasi, berkreasi, dan melakukan hal-hal yang mereka sukai menggunakan teknologi, tapi dengan berlandaskan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tidak menggunakan hal tersebut menjadi hal yang berdampak negatif, namun berdampak positif bagi para siswa. Selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki oleh SDG School. Tadi yang pertama itu ada OSIS, di mana OSIS ini pada umumnya itu menaungi semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Namun yang menjadi pembedanya, OSIS ini memiliki kegiatan yang tersendiri dari ekstrakurikuler lainnya, di mana dia organisasi yang untuk mencakup kelas 1 sampai kelas 6 yang memiliki program tersendiri seperti melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni atau melakukan kegiatan sosial. Jadi mereka mengurus hal-hal yang sifatnya general yang dengan dampingan guru pendamping. Nah, ada ekstrakurikuler yang mencintai atau menyukai math club dan science club, itu kami fokus pada Olimpiade Matematika dan Olimpiade IPA. Kalau English Club, mereka fokus pada keterampilan berbahasa, belajar budayanya, dan storytelling, sehingga siswa juga menyukai pelajaran bahasa Inggris tidak hanya tentang grammarnya, tapi mereka juga belajar hal-hal lain yang dengan bahasa Inggris. Nah, Math Club, English Club, dan Science Club itu pembelajarannya dilakukan dengan bahasa Inggris, seperti itu. Selanjutnya adalah ekstrakurikuler untuk para peserta didik yang menyukai olahraga. Ada basketball, ada futsal club, sama swimming club. Kami tidak memiliki kolam berenangnya, namun kami bekerja sama dengan pihak kolam berenang setempat untuk mengatur jadwal para peserta didik sehingga mereka bisa menggunakan prasarana di luar sekolah. Selanjutnya ada kelompok ekstrakurikuler bagi peserta didik yang menyukai olahraga bela diri, yaitu ada silat dan taekwondo. Selanjutnya adalah ekstrakurikuler yang berhubungan dengan seni, yaitu ada art club sama music club. Dimana untuk art club, mereka belajar untuk membuat suatu prakarya, belajar untuk hal seni, menggambar, melukis, yang berhubungan dengan karya-karya seni lainnya. Nah, ntar mereka bisa melakukan seperti pameran hasil karya mereka saat pekan olahraga dan seni. Nah, ada juga ekstrakurikuler music club, di mana mereka tidak hanya belajar musik modern, tapi mereka juga belajar musik tradisional. Sehingga siswa tidak hanya mengenal musik-musik modern, tapi mereka juga mengenal musik-musik tradisional, belajar alat musik tradisional, sehingga kelestarian budaya Indonesia bisa tetap terjaga. Dan yang terakhir yaitu adalah pramuka. Pada umumnya pramuka itu menjadi ekstrakurikuler wajib bagi setiap sekolah. Namun di Gaya School, pramuka tidak menjadi ekstrakurikuler wajib, tapi sama seperti yang lainnya, itu ekstrakurikuler peminat. Jadi bila ada yang minat, mereka boleh mengikuti. Seperti itu. Nah, ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang
terbentuk di tahun pertama. Jika nanti ada peminatan lain bagi para peserta didik di bidang lain, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat ekstrakurikuler dengan cabang lainnya. Berikut ini adalah standar hasil belajar atau SKBM setiap mata pelajaran. Berikut ini adalah kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan kriteria ketuntasan belajar minimal pada setiap standar kompetensi dasar dan indikator. Lalu selanjutnya, ada kehadiran siswa minimal 80%. Selanjutnya, aktif sekurang-kurangnya satu kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi sekolah. Jadi mereka boleh memilih, namun mereka harus aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, berperilaku, bersikap, dan berbudi pekerti luhur. Jadi mereka tidak hanya baik di bidang akademik, non-akademik, namun juga secara sikap, mereka harus memiliki kriteria yang baik. Berikut ini adalah kriteria kelulusan. Berdasarkan dengan ketentuan PP 19 tahun 2005 pasal 72 ayat 1, berikut ini adalah kriteria kelulusan peserta didik. Di mana siswa sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan kriteria ketuntasan belajar minimal pada setiap standar kompetensi dasar KD, kompetensi KI, dan indikator. Selanjutnya, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian diri pada setiap mata pelajaran. Jadi tidak hanya guru saja, guru BK atau guru lainnya yang menilai, tapi setiap guru menilai penilaian diri peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Apakah berkriteria baik atau tidak. Selanjutnya, presentasi kehadiran minimal 80%. Dan yang terakhir yaitu aktif berpartisipasi sekurang-kurangnya satu kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi sekolah. Ini merupakan kriteria kelulusan tambahan yang dimiliki oleh GIUSCO. Dan yang terakhir yaitu lulus ujian sekolah. Nah, berikut ini adalah alokasi waktu selama 1 tahun, di mana jam belajar efektifnya itu 39 minggu, dan kegiatan khusus sekolahan itu 2 kali 4 hari. Itu menjadi pembeda alokasi waktu antara Gioia School dengan kurikulum 2013. Adanya pekan olahraga seni dan kegiatan sosial. Hal itu yang tadi saya sebutkan dilaksanakan setelah ujian setiap semesternya, yaitu setiap di bulan Desember, tanggal 13 sampai tanggal 16, ini untuk tahun 2021 sampai 2022. Lalu yang keduanya itu pada bulan Juni, tanggal 20 sampai tanggal 23. Jadi siswa melakukan pameran, melakukan perlombaan antar siswa untuk lomba olahraga, pameran seni, dan kegiatan-kegiatan sosial seperti sebelumnya, melakukan kegiatan sosial ke panti atau melakukan kegiatan sosial dengan gotong royong dengan masyarakat setempat seperti itu. Nah, program itu disesuaikan dengan nanti program-programnya OSIS yang dimiliki oleh sekolah. Nah, hal ini juga dengan dampingan oleh pihak guru. Terima kasih Ibu Mel, saya sudah selesai untuk memaparkan KTSP 1 SD GIUSCO.